dan Ezra, tanpa Deuterokanonik, tanpa satu Makabe dan dua Makabe, kita tidak tahu bagaimana orang Israel merayakan Hanukkah atau pentahiran bait suci. Bapak Pendeta Ayu, di dalam referensi perjanjian lama dari ayat ini, dari Yohanes 10 ayat 22-23 tentang pentahiran bait suci, Hanukkah ini, kalau tanpa dua Makabe dan satu Makabe, bagaimana kita tahu bahwa orang Israel merayakan pentahiran bait suci, Pendeta Ayu? Pendeta Ayu Tidak tahu. tidak tahu karena yang pentahiran bait suci hanya di Makabe 1, Makabe 2. Iya. Seperti itu. Jadi Yesus merayakan pentahiran bait suci. Dan itu hanya ada di 2 Makabe 10 ayat 1 sampai 8 dan 1 Makabe 4 ayat 36 sampai 59 58 kalau tidak salah. Ditahirkan kembali dan orang Israel merayakan hari pentahiran bait suci 25 Desember sebagai hari namanya Hanukkah. Itu musim dingin. Makanya dikatakan tadi Mama Robert baca pada musim dingin kan, pentahiran bait suci. Ya karena itu Desember. Ya, ada satu fase namanya fase ke-8 dalam perjanjian lama kan. Fase pertama yang namanya patriarkat dan matriarkat, Abraham dan Yakub, Abraham bersama dengan Sarah, Yakub istrinya, Ishak dan semuanya dengan Ishak dan Yakub dan semuanya itu 3 patriarkat besar. Setelah itu mereka masuk fase kedua namanya itu fase perbudakan di Mesir. Fase ketiga namanya fase pembebasan dan aliansa dari Mesir. Fase keempat yang namanya 12 suku dan hakim-hakim. Fase kelima namanya raja-raja dan para nabi. Samuel menutupi masa hakim-hakim dan membuka masa kenabian, dan Ezra Nehemia menutupi masa nabi-nabi. Itu fase ke-6, fase pembuangan Babilonia. Fase ke-7 adalah fase restorasi, kembali dari Babilonia dan membangun kembali bait suci atas mandat, atas perintah Sirus yang kita bisa temukan di Nehemia. Dan fase terakhir, yaitu setelah restorasi, yaitu fase namanya pembela-pembela iman Ibrani. Yaitu, kalau tidak ada fase terakhir, fase ke-8 keluarga Makabeus ini, ada senjang, ada berapa ratus tahun sebelum kedatangan Yesus tanpa informasi tentang situasi orang-orang Yahudi. Karena itu penting Deuterokanonik menggambarkan situasi nubuatan terakhir sebelum kedatangan Mesias. Kalau tanpa Deuterokanonik kita tidak akan mengerti fase ke-8 perjanjian lama, yaitu fase yang dinamakan fase pembela-pembela iman, apologet Ibrani. Begitu Mama. Berarti zaman fase pembela iman itu tidak ada lagi nabi ya Romo? Sudah tenggelamnya zaman kenabian dengan Ezra dan Nehemia. Siklus kenabian. Ayat Jumat itu Asia. Oke teman-teman, silakan ada yang di bawah. Salam untuk Om Luki dan Om Chona. Lagi Romo. Silakan. Halo, selamat. Selamat siang. Aku mau tanya sedikit. Jangan terlalu banyak tentang ini Romo, tentang definisi Samayim dengan Uranos Romo. Karena di sini kan bilang
Ada yang dua raja-raja 2:11 yang Ya, kau baca dua raja-raja. Dua Raja-Raja 2 ayat 11. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga. Cuma di sini kan surga ini kan Samayim ya, Romo ya, Samayim. Di otak saya kan Samayim itu kan artinya langit, Romo, bukan surga, gitu. Sedangkan dicocokkan ke Yohanes 3:13, Tuhan Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Surga ini kan disebutkan kan Uranos, bukan paradiso ya, Romo ya. Engkau harus lihat di interlinealnya dulu. Termasuk interlineal ada bahasa Yahudinya apa di situ. Bible Hub di luar situ. Bible Hub. Engkau sudah masuk di interlineal untuk cari kata aslinya apa di situ? Belum, Romo. Ya makanya engkau harus lihat dulu. 2:11 interlineal bahasa Ibrani-nya dia pakai kata apa di situ? Sorry, tua Revelation. Bantulah, maksudnya cari. Kalian bantu dengan cari dengan cara begitu ya, masuk interlineal di situ. Surga itu di Ibrani-nya apa dikatakan seperti itu? Yang dia suruh naik ke surga. Itu dia ini. Oke. Samayim, kau sebut oke. Lalu engkau bilang Samayim itu apa artinya? Engkau harus terjemahkan Samayim itu apa bagi mereka? Sorry. Diangkat ke atas. Artinya seperti itu. Makanya sekarang kau definisinya, definisi 1, definisi 2, kita ambil definisi 1-nya. Teman-teman buat perbandingan sendirilah, sendiri barang-barang itu sebenarnya. Oke, 2 Raja 2:11. Fire into heaven. Samayim artinya cakrawala, seperti di atas. Dualitas mungkin mengacu pada lengkungan tampak tempat awan bergerak, serta yang lebih tinggi tempat benda-benda di langit berputar. Itu Samayim bagi orang Yahudi. Yang kau maksudkan di sini bagaimana? Mau perbandingannya dengan mana? Perbandingannya dengan Yohanes 3:13, Romo, yang Tuhan Yesus bilang tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga. Uranos, itu Romo. Engkau masih ingat perumpamaan tentang Abraham? Ketika Abraham dengan Lazarus orang miskin, Iya. terminologinya digunakan di dada Abraham, di dada Abraham, di pangkuan, diterjemahkan ke Indonesia sebagai pangkuan Abraham. Maka buka itu pangkuan Abraham artinya apa? Ayat pangkuan Abraham. Oke, Lukas Kalau diterjemahkan ke Indonesia sebagai pangkuan Abraham, kau lihat interlinealnya apa di situ? Berarti Abraham ada di sana. Oke, pangkuan Abraham ini mereka namakan apa? Lukas 16 sebentar. Biar saya cari, biar saya belajar. Lukas 16. Coba engkau tulis begini, carinya. Lukas, contohnya Lukas, tulis interlineal. Lukas berapa tadi? Lukas 16 ayat 2. Lukas 16. Benar ya? Sorry. 22 Romo, sorry 22. Ya, 22. Ayat 22. Lukas 16 ayat 22. Contohnya gitu kau tekan di sini.
ayat 22. Abraham Saib, ya, Abraham Saib. Oke. Giovanni perusahaan seno da Abraham di Indonesia di pangkuan Abraham. Kalau seno itu kan orang peluknya di pelukan Abraham, tetapi itu di Giovanni por ser los meseros nace dentro al seno de Abraham. Itu diterjemahkan al seno itu kolpos. Anu lagi bahia, ragazzo, seno de Abraham enseñado. Diterjemahkan sebagai Abraham Kolpon. Abraham Kolpon. Abraham murió fue también sepultado. Di sini katanya, di sini kolkon ya, kolpos. Di situ. Jadi engkau berarti referensinya ke arah mana ini? Kalau kita dikatakan pangkuan Abraham. Jadi di mana Abraham sekarang? Waktu itu ya Mas. Abraham kan sudah meninggal, Romo. Dia meninggal. Ya, artinya dia ke limbo. Nah, limbo tidak, limbo itu artinya di limbo Benedictus sudah tidak ada limbo dalam gereja Katolik lagi. Ke Gehenna. Gehenna itu tempat penantian. Bisa Gehenna itu nama lain bagi orang Katolik, namanya api penyucian. Bagi orang Yahudi adalah Gehenna. Engkau bisa 6 bulan, engkau bisa 1 tahun, tergantung. Kalau kau dosa tidak bisa diampuni, tidak bisa masuk ke Gehenna. Begitu. Jadi bagi orang Yahudi, makanya orang Yahudi punya Gehenna, Katolik punya api penyucian. Ini penting sekali untuk dipahami dalam pengertian itu. Makanya ketika disalib, Om Thomas banyak bunyi-bunyi. Ketika disalib, penjahat itu pergi kemana? Hari ini juga engkau berada di Firdaus. Kalau saya ingat itu di Paradiso. Ya, ingat bahwa hari ini juga engkau di mana? Berada bersama aku di mana? Di Firdaus. Di situ siapa yang duluan mati? Yesus atau penjahat? Yesus dulu. Coba engkau lihat baik-baik. Yesus dulu yang mati? Lukas 22:43. Makanya bagi orang Yahudi di dalam seno Abraham itu, pangkuan Abraham itu yang mereka namakan Hades. Oke. Tempat peristirahatan dalam pengertian itu. Sedangkan orang kaya ada di mana? Dalam pengertian itu. Jadi hari ini juga engkau adakan bersama-sama aku di mana? Di Firdaus. Tapi ingat, hari ini juga berarti hari kematian Yesus. Dia pergi ke mana? 1 Petrus 3 ayat 18-19. Dia turun ke tempat penantian kepada jiwa-jiwa orang yang masih di penjara. Iya. Cuma kan bantahannya kan untuk masuk ke penantian kan dia harus meninggal dulu, Romo. Dia harus meninggal dulu. Iyalah, makanya pertanyaan saya, siapa yang mati duluan, penjahat atau Yesus? Bentar. Penjahat ya. Kata contekan di bawah penjahatnya duluan yang meninggal. Sorry, nanti saya lihat deh ininya. Kesini. Kita harus pakai menurut kitab suci. Ya?
Na 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 na. Na 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 na. Ini PR untuk engkau ya. Lukas 23:32. Na 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 na. Saya lagi buat bahan, jadi ada satu hal yang makanya sambil dengar kalian. Na para nabi, satu nabi, dua nabi minor, nabi mayor. Tahu meninggal siapa duluan di ayat mana? Di Injil Markus. Bentar. Yang meninggal duluan 15 20. Kalau ditusuk lambungnya sudah meninggal duluan ya, dia kan sudah meninggal. Kalau orang mati, kalau sudah tusuk lambungnya tidak keluar apa-apa. Oh, Coba kamu tusuk orang yang sudah mati. Oke. Tab saya penuh nih. Loncat ke Yohanes. Pokoknya ayo Katolik belajar. Tetapi di antara mereka itu menikam lambungnya, kemudian sendiri hal itu tidak bersaksi. Siapa? Coba langsung Yohanes 19:32-34. Nabi Yesus melanggar perkataan. Oh ya. baca besar lah, jangan baca sendiri supaya orang dengar lah. Yohanes 19:33-34 ya. Sesudah Yesus minum 32. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, ia berkatalah, ya sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dari Pada hari itu hari persiapan. Dari 32. 3 detik. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang kedua yang lain yang disalibkan bersama Yesus. Namun ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi ia telah mati itu asumsi dong ya Romo. Jadi secara fisik Tuhan Yesus belum meninggal. Ya, karena seseorang yang mati kalau kau tikam lambungnya keluar darah dan air atau tidak? Saya nggak tahu, saya belum pernah nikam orang. Saya belum pernah nikam orang. Tidak, itu menggenapi Keluaran 12 ayat 46. Keluaran 12:46. Oh ya, yang ini ya, yang Tidak patahkan kaki. Oh, Keluaran 12:46. Keluaran 12. Sorry ya, agak lambat soalnya saya lagi emang agak ini 12:46.
Domba Paskah itu harus dimakan di dalam satu rumah sedikit pun, dan daging itu tidak boleh kamu bawa keluar rumah, dan tulangnya tidak boleh kamu patahkan. Keluaran 12:46. Ya, Keluaran 12:46 Romo. Coba dibaca. 12:46. Domba Paskah itu harus dimakan di dalam satu rumah, sedikit pun dari daging itu tidak boleh kamu bawa keluar rumah, dan tulangnya tidak boleh kamu patahkan. Anak domba itu tulangnya tidak boleh Takkan. makanya mereka ketika sampai di Yesus sudah mati. Apa yang mereka buat? Pas Tuhan Yesus sudah meninggal, mereka tidak mematahkan kakinya. Anak domba penebusan itu, Paskah Yahudi itu tidak boleh dipatahkan tulangnya. Dan hanya mereka menombak apa? Lambungnya. Karena itu seperti Abraham, seperti Musa di padang gurun memukul dengan tongkatnya batu karang supaya keluar air, demikian pun Yesus harus ditombaki supaya keluar air yang menghidupkan. Karena itu dalam 1 Korintus 10 ayat 4 kita akan minum dari batu karang yang 1 Korintus 12 ayat 4. 10 ayat 4. 1 Korintus 10 ayat 4. Dan 1 Korintus 10 ayat 4, dan mereka semua minum minuman rohani yang bersama, sebab mereka minum dari batu karang rohani. Karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Seperti Musa memukul batu karang supaya air itu keluar, maka Yesus ditombaki supaya keluar yang batu karang itu adalah Yesus. Karena itu tipologinya ketika Musa memukul batu karang dan keluarlah air untuk orang Israel selama masa pengembaraan mereka. Jadi sebenarnya kalau kita analisa semua itu kegenapan dari seluruh perjanjian lama. Karena itu pertanyaan saya kembali kepada pertanyaan, apa yang kau pahami dari orang Yahudi tentang Hades, Seol, tentang pangkuan Abraham, itu yang kau harus pahami dulu. Tentang Gehenna, itu harus kau pahami dulu. Kalau tidak nanti bagaimana? Makanya di dalam kematian Yesus adalah menggenapi semua yang tertulis di dalam kitab suci. Di dalam Yohanes yang sama, Yohanes 19 ayat 30, dia mati. Tetapi matinya dia itu untuk dari 28, 29 menggenapi apa yang tertulis, menggenapi Paskah Yahudi. Karena itu untuk menggenapi Paskah Yahudi, tulang anak domba itu jangan kau patahkan. Bisa mengerti? Di dalam Keluaran 12 ayat 46, makanya ketika sampai di dia tidak dipatahkan. Tetapi sekarang bagaimana kita minum dari batu karang yang sama? Hebat banget kalau kita analisa. Makanya lambungnya ditikam dan dari sana keluar air dan Santo Paulus di dalam 1 Korintus 10 ayat 4 kita minum dari batu karang yang sama, yaitu Yesus Kristus. Kapan itu? Peristiwa salib. Begitu Thomas. Jangan kau jadi seperti Agustinus, nanti pusing di kepala untuk pikirkan misteri Tuhan di kepala yang kecil. Ya Romo, soalnya ya saya masih bingung Romo. Maksud dari Samayim ini apakah sama dengan Uranos atau ya? Bagi orang Yahudi namanya Sheol atau Hades. Itu kan orang biasa yang meninggal Romo. Iya. Orang biasa yang meninggal.
Abraham tadi ada di senonya Abraham. Abraham ada di mana? Bagi orang Yahudi itu Hades. Oke, kalau Abraham kan meninggal, Romo. Meninggal. Dia kan ke Sheol, benar. Saya bisa terima sih, Romo. Cuma yang jadi pertanyaan saya, si Elia ini, gitu loh. Si Elia ini kesamayim, gitu. Ya sama, mereka Hades samain semua. Ke atas, dia bilang hanya ke atas, ke langit, ke atas. Jadi Sheol itu ya nggak tahu di mana, pokoknya alam baka, begitu ya Romo maksudnya. Penantian bagi orang Israel, tempat peristirahatan dalam penantian mereka. Karena itu di dalam Matius 27 ayat 52-53, setelah kebangkitan Yesus, orang-orang kudus keluar dari kubur mereka dan pergi ke kota suci. Aku masih belum. Jadi engkau baca dulu Matius 27 ayat 52-53. Matius 20 Matius 27 ayat 3. Matius 20 ayat 27 ya, Romo itu. Sorry. Matius 27 ayat 52-53. Sorry. 27 ayat 50-53. 52-53. Tolong bantu type di bawah dong. 52. Sorry. Otak saya RAM-nya lagi penuh, Romo. Yang terisi banyak di dalam kepala, makanya nanti engkau tidak bisa isi samudera di dalam kepala yang kecil. Matius 27, 52-53. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi harus tunggu kebangkitan Yesus. Mereka ada di tempat penantian. Mereka ada di tempat peristirahatan. Berarti di situ ayat itu mengatakan bahwa mereka sudah mati tapi orang kudus. Dan setelah kebangkitan Yesus, orang-orang kudus itu keluar dari kubur mereka. Kenapa? Karena Efesus Elia. Termasuk semuanya. Efesus 4 ayat 8. Kebangkitan Kristus membuka apa? Efesus 4 ayat 8. Ya, 4 ayat 8. Itulah sebabnya dikatakan tak kalah ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Dengan kebangkitannya dia membawa semua ke sana. Membuka jalan semua ke sana. Ini yang kita namakan pangkuan Abraham. Bagi teologi biblis, secara biblis. Tidak, engkau bisa mengerti. Pertanyaan, engkau bisa mengerti atau tidak? Siapa yang membuka jalan ke surga? Romo. Iya, Romo. Makanya kau harus memahami apa itu Hades. Sekarang kau baca di internet, apa itu Hades menurut orang Yahudi. Itu saja. Dan apa itu pangkuan Abraham menurut orang Yahudi? Apakah itu surga atau satu tempat penantian? Itu yang harus kau lihat. Siap, Romo. Aku cari pengertian Hades sama Yim deh. Nanti tunggu tidur dulu dah. Gila, panas banget. Iya, engkau cari itu dulu. Lihat, gampang dong. Hades dalam konteks tradisi Yahudi. Begitu. Oke.
Coba kamu baca dulu itu. Hades, Atau pangkuan Sheol, Abraham. dan Hades. Atau pangkuan Abraham menurut konsep orang Yahudi. Kalau di sini kan gampang di Spanyol, Senoda Abraham, Segunda Biblia. Coba kau baca. Kalau yang Yahudi ini saya baca yang Ibu Rita Wahyu punya nih. Ini apa? Engkau baca. Saya Ini baca apa? Ibu Rita. Buat pembanding. Aduh, mampus deh. Penjelasannya panjang bener. Nanti macam PR untuk engkau, lihat baik-baik itu semua dulu. Iya deh Romo. Oh. Ya, saya nanti ya adat ya Yahudi yang masuk Seol, pangkuan Abraham, samain ya. Saya Seol, baca. pangkuan Abraham, Firdaus, Hades. Siap Romo, ini jadi PR saya deh Romo. Ya, Nanti nanti jadi PR. mau kasih orang lain deh yang nanya deh. Kasih orang lain. Oke. Jangan tarik nafas, santai saja Thomas. Kita tarik nafas. Saya belajar kitab suci. Saya belajar kitab suci, saya lihat di kaca rambut saya makin putih. Makin putih rambut saya. Jadi sekarang ada jadi saya kasih kau PR, kau baca semua itu konsep-konsep Yahudi tentang itu semua dulu. Jangan sampai setelah membaca konsep-konsep engkau mengerti kenapa Yesus harus pergi ke sana, ke dunia orang mati. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18-19 dia pergi kemana? Begitu. PR tuh berat ini, soal nanti setelah engkau hidup di sini engkau kemana, begitu. Iya, Hades atau neraka. Iya. saya Gimana Pak Ayu? kalau Itu Hades kan atau Sheol, karena orang Yahudi awalnya tidak mengenal neraka atau Gehenna. Jadi awalnya di Perjanjian Lama saya tidak tahu kapan itu munculnya istilah Gehenna itu ya, dari kata Gehinom yang kapan ya, karena di Perjanjian Lama hanya mengenal Sheol atau dalam bahasa Yunaninya Hades. Iya. Nah, ini yang berat kalau Tuhan Yesus itu pergi kalau Hades itu neraka, berarti wah, Tuhan Yesus pergi ke neraka ya. Neraka. Bersedangkan neraka tidak bisa lagi. Iya. Sudah ada pembatas antara kita dan kamu. Abraham bilang begitu kepada orang kaya yang mati. ya soalnya saya ini lagi mikir gitu loh, Tuhan saat Yesus bilang itu saya dari surga itu maksudnya apa gitu loh. Kan paradiso itu belum ada gitu loh. Paradiso kan adalah suatu keadaan roh gitu loh, keadaan roh. Sedangkan Tuhan Yesus, Bunda Maria dan mungkin Elia itu ada di Uranus gitu. Yang nama Abraham itu namanya Senoda Abraham atau pangkuan Abraham. Dan makanya engkau mulai sekarang pangkuan Abraham menurut teologi Yahudi, begitu. Siap. Kalau saya sih emang benar percaya kalau Tuhan Yesus itu ya turunnya ke tempat penantian gitu, bukan ke neraka sih. Kalau neraka kan itu nanti pas pengadilan terakhir. Makanya tadi Pendeta Ayu bilang, kalau bilang Yesus pergi ke neraka, dari neraka tidak bisa keluar lagi seseorang pun. Oke.
Nanti itu PR untuk engkau untuk Iya. baca dan Siap, 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 siap.